ahli wa mali innahu la yudhib kulla syai'. Faqala hunna rajulu fadhahabat anhu al-afat rawahu ibnu Sunni. Wa fihi ma yamna'u ahadakum idza 'azza 'alayhi amru ma'ishatin ay yaqula idza kharaja min baitihi bismillahi 'ala nafsi wa mali wa dini Allahumma ardini bi qada'ik wa barik li fima qaddarta li la uhibbu ta'jila ma akhirta wa la ta'khira ma ajjalta wallahu a'lam. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadu apa? Annahu tusibul afat. Bahwa laki-laki ini tertimpa banyak musibah, kesulitan, bencana-bencana. Jadi afat itu bisa musibah, bisa kesulitan, bisa bencana. Pokoknya kesukaran-kesukaran. Mungkin dari segi ekonomi atau gagal panen, gagal ternak dan sebagainya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Qul idza asbahta." Katakanlah di pagi hari, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillah dengan nama Allah, ala nafsi, ya. Bismillah dengan nama Allah, ala nafsi, untuk diriku, wa ahli dan keluargaku, wa mali dan harta. Fa innahu la yuzhibu kulla syai'. Nabi mengatakan bahwa kalimat ini dapat menghilangkan segala kesulitan. Singkat, itu bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Ini cocok bagi orang yang berdagang, beternak, ya, berusaha, atau yang sakit, atau yang punya hajat. Ketika pagi dia baca, maka kata Nabi, la yudhib kulla syai', semua kesukaran itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala hunna rajulu fadhahabat anhu al-afat. Maka laki-laki itu mengamalkan yang Nabi sampaikan. Dia ucapkan kalimat itu dan hilanglah semua kesulitannya. Ini Masya Allah, ya, menyebut nama Allah. Kita masih membahas bab zikir bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyi'ah. Di antara fadilah bismillah adalah itu. Karena siapa yang ditimpakan banyak kesulitan, dia bisa bertabaruk dengan nama Allah, sehingga kesulitannya itu akan diangkat oleh Allah. Kalau mau lebih mujarab, kalau obat itu mujarab, mujarab lagi adalah ketika dia keluar rumah, dia baca lagi. Dia kan bismillahi ala nafsi wa ahli wa dini. Kalau yang awalnya adalah wa mali, di sini wa dini. Ketika dia keluar rumah, ketika dia baca itu, saat dia keluar rumah, maka Allah memudahkan segala urusan di hari itu. Amin ya rabbal alamin. Ini berkah, ya, berkah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nuti bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Qala fi kitab Lubil Akhbar anin Nabiyil Mukhtar, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa yadhubu syaitan kama yadhubur rasas minan nar. Disebutkan dalam kitab Lubul Akhbar anin Nabiyil Mukhtar bahwa barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dia ucapkan itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, illa yadubus syaitan, maka ucapan itu bisa meleburkan syaitan, bisa melarutkan atau meleburkan syaitan. Baik syaitannya itu dalam arti musuh kita, yaitu dari sebangsa jin, atau yang menjadi syaitan adalah bisikan-bisikan hawa nafsu kita. Siapa yang dia ketika digoda, diuji dengan bisikan yang buruk di dalam hatinya, lalu dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka akan lebur. Makanya kan
nama Allah itu dapat digunakan untuk perlindungan, baik dengan kalimat ta'awudz ataupun dengan bismillah. Bisa dengan na'udzubillah, bisa dengan bismillah. Itu memiliki faedah perlindungan. Bahkan Nabi menyebut karena ia itu berproses minan, seperti halnya timah. Itu kalau dipanaskan dengan api dia akan mencair. Begitulah syaitan. Begitu diucapkan bismillah. Wa warada ma min 'abdin yaqulu biha illa amara Allahu al-kiramal katibin ayaktubu fi diwanihi 400 alfi hasanah wa turfa'u lahu fil jannati 400 alfi darajah wa tumha anhu 400 alfi sayyi'ah. Bahkan disebutkan tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keimanan, ya, kecuali apa? Allah perintahkan malaikat pencatat amal untuk menuliskan bagi dia 400 alfi hasanah, 400.000 kebaikan. Mengucap bismillahirrahmanirrahim, tapi harus dengan penuh keimanan. Makanya dia yakin betul dengan bismillah itu. Dia harus ingat bahwa ketika dia mengucapkan bismillah, dia sedang menyebut nama Tuhannya, penciptanya. Siapa yang berbuat demikian, dia ucap itu, dituliskan 400.000 kebaikan, diangkat di surga 400.000 derajat, dan dihapuskan 400.000 dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sebut ya bismillahirrahmanirrahim. Ini mas. Waruya an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala bismillahirrahmanirrahim lam tabaqa min dunubihi darratun. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi bersabda yang artinya barang siapa yang mengucap bismillahirrahmanirrahim maka tidak akan tersisa baginya dosa walaupun seberat biji sawi. Masya Allah. Ini mengucap bismillahirrahmanirrahim. Alam ini berjalan semua dengan nama Allah. Kalaulah tidak dengan nama Allah, maka tidak ada yang jalan. Apalagi tubuh manusia dengan segala kecanggihan perangkat yang ada pada diri kita, itu semua berjalan dengan nama Allah. Seseorang yang menyebut bismillah, kata Nabi di sini, akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Bahkan tidak hanya berlaku bagi dia, tetapi juga bagi keluarganya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam itu pernah kata para ulama, dia marra ala qabr. Dia lewat satu kuburan. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam lewat satu kuburan. Wa sahibuhu yu'adzab, dan penghuni kubur itu sedang diazab oleh Allah dengan azab yang luar biasa, azab kubur. Nah, ini akidah kita. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya azab kubur, mengimani adanya nikmat kubur. Kita beriman. Jangan tidak beriman dengan nikmat dan azab kubur. Apakah ada kelompok Islam yang tidak beriman dengan azab dan nikmat kubur? Ada. Misalnya adalah teman-teman kita ya, yang dengan asumsi dia betul-betul ikut pengajian rutin begitu ya. Teman-teman kita yang ikut dalam pergerakan Hizbut Tahrir, bukan ikut-ikutan ya, cuman simpatisan yang ikut-ikutan, bukan. Tapi dia ngaji ya, sesuai dengan ajarannya muasisnya Hizbut Tahrir, mengikuti kitab induknya Hizbut Tahrir. Karena di sana pendiri Hizbut Tahrir itu, muasisnya itu dalam kitab-kitabnya itu mengingkari adanya nikmat dan azab kubur. Di antara alasannya adalah apa? Karena katanya bagaimana mungkin Allah mengadab sedangkan manusia belum dihisab. Kan dihisab dulu di padang mahsyar, baru ada adab dan nikmat gitu kan, surga dan neraka. Sementara kita mengimani bahwa memang ada nikmat kubur, azab kubur. Dan hadis itu ada hadisnya.
walaupun barangkali hadisnya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Dan adanya nikmat kubur dan adab kubur itu merupakan muqaddimah sebetulnya, atau pembukaan dari pembalasan Allah. Dan yang namanya Allah ngebales itu kadang-kadang nggak perlu hisab. Betul apa tidak? Ada nggak orang yang di dunia dibalas sama Allah? Belum hisab padahal kan? Di dunia udah dibalas sama Allah, belum dihisab, belum kubur malah gitu. Jadi pembalasan Allah tidak menunggu hisab. Neraka surga betul, ada hisab. Tetapi pembalasan itu diberikan Allah, tidak perlu menunggu tegaknya mizan. Kita beriman dengan adanya nikmat kubur dan adab kubur. Salah satu hadisnya adalah tentang hadis 2 orang penghuni kubur yang diazab kata Nabi, gara-gara tidak hati-hati dengan air kencingnya dan tidak pandai menjaga lidah. Dia kemana-mana ngerudo orang. Itu kan yang menyebutkan innahuma la yu'adzabani, gitu kan. Mereka berdua diazab di alam kubur. Berarti ada azab kubur. Nah, Nabi Isa bin Maryam lewat di sebuah kuburan, penghuni kubur sedang diazab oleh Allah Subhanahu. Nah, tentu sebagai seorang nabi timbul pertanyaan. Kenapa ini orang diazab oleh Allah Subhanahu? Ternyata sebabnya adalah orang ini dia punya istri. Istrinya itu diceraikan dalam keadaan hamil. Ya. Jadi kalau istilahnya hamil nggak sah untuk dicerai. Kalau ditalak, kamu saya talak misalnya, maka nanti itu harus dicek. Nanti Kodi akan bertanya, sebelum ditalak ini ada nggak sempat hubungan misalnya? Tunggu dulu, jangan-jangan hamil, karena kalau hamil batal. Nah, laki-laki ini mentalak istrinya lagi hamil, ditalak. Dia pergi. Habis ditalak dia pergi, nggak mau tanggung jawab. Akhirnya istrinya hidupnya susah, ya kan? Mengandung, melahirkan, ya, membesarkan anaknya sendiri. Nah, ini kezaliman yang besar. Nah, nah, ketika anaknya sudah berumur sekitar 7 tahunan, ya, dikatakan oleh para ulama, anak itu qalla'ahu ilal makatib, dibawa untuk belajar ke beberapa madrasah. Begitu di madrasah itu, kalau di TPA lah, kalau bahasa Pak Burhan gitu kan, gurunya ngajarin, kata gurunya, qul bismillahirrahmanirrahim. Begitu kata gurunya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka si anak itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus gue nulis, si anak ikut nulis. Sang guru mengajarkan ini nama Allah, nama Tuhan kita, harus kita agungkan, harus kita muliakan. Maka si anak itu mengagungkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Isa bin Maryam lewat di kuburan yang tadi, setelah beberapa saat, barangkali itu sampai bertahun-tahun, itu anak lebih tahu, barangkali nggak disebut berapa lamanya. Ternyata si penghuni kubur tadi sudah dihilangkan azabnya. Bertanya lagi Nabi Isa bin Maryam, kenapa dihilangkan? Apa sebabnya? Maka disitulah ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Bagaimana mungkin, ya kan, saya mengazab orang yang berada di dalam tanah atau di dalam bumi, sedangkan putranya yang ada di atas bumi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi ucapan bismillah kita bisa berfaedah untuk orang-orang tua. Ini maka jangan ditinggal bismillahirrahmanirrahim. Wa nukila bisyifa an syarafil Mustafa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi katibin fa qala ya katib iskid dawa wa harifil qalam wa aqimil ba wa farijis sin wa ftahil mim wa bayyin al jalal wa jawwidir rahman wa muddar rahim
fa inna rajulan min bani Israil katabaha wa ahsanaha fa ghafarallahu lahu bidzalika. Disebutkan dalam kitab Asy-Syifa an Sarafil Mustafa bahwa suatu ketika Kanjeng Rasul memanggil seseorang, yaitu juru tulisnya Nabi. Sekretaris Nabi dipanggil. Kata Nabi kepada sekretarisnya, wahai sekretaris, wahai juru tulis, runcingkan penanya. Kemudian siapkan tinta yang baik. Kemudian tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara apa? Akimil ba. Ba-nya harus benar. Jangan asal. Ba-nya benar. Wa farrijis sin. Sin-nya harus ada giginya. Wa fathil mim. Mim-nya harus terbuka lubangnya. Wa bayin al-jalalah. Lafaz Allahnya harus jelas. Wa jawwidir rahman. Kata rahmannya itu harus anggun. Wa muddar rahim. Rahimnya harus panjang. Itu berarti tulisan kaligrafi, ya kan? Iya, kaligrafi itu berarti itu tulisan. Nabi dulu. Kenapa? Kata Nabi kita, dulu ada orang dari Bani Israel, dia tulis bismillah bagus sekali. Dia berindah bismillah itu. Maka dengan fadilah itu Allah mengampuni dosa-dosa. Ini maksud terutama Muharram. Bulan Muharram itu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikatakan bahwa fadilahnya siapa yang di awal tahun baru di Muharram itu dia tulis Bismillahirrahmanirrahim 113. Maka rezeki tahun itu akan dilakukan oleh Allah. Tapi harus pindah tulisnya. Tulisnya. Jangan kayak dokter Arab. Dokter kan bingung gitu kan. Baik, waruya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 marrah wa innama raddadaha litadabburihi fi ma'aniha. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering membaca bismillah itu sampai 20 kali dalam luar salat ya. Untuk apa? Nabi merenungkan makna bismillah. Mentadabburi makna. Nabi sebut-sebut sampai 20 kali bismillahirrahmanirrahim. Untuk mencari peresapan daripada makna bismillahirrahmanirrahim. Wa fil Israiliyat lamma syafa'a Isa alaihi salam ibni Maryam wa kabira aslamatu ummuhu ila al-muallim sagiran faqala lahu qul bismillahirrahmanirrahim faqala la adri. Disebutkan bahwasanya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wasallam ketika beliau masih kecil begitu ya, itu oleh ibunda beliau yaitu Sayyidah Maryam disekolahkan atau disuruh belajar kepada seorang guru. Lalu si guru itu mengucapkan apa? Bismillah. Qul, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Isa alaihi salam al-ba'u baha'ullah wa sinu sana'uhu wal mimu majduhu wallahu ilahu ilahiyah wa rahmanu rahmanu dunya wal akhirah wa rahimu rahimul akhirah. Jika disuruh mengucapkan bismillah, Nabi Isa yang masih kecil itu berkata bismillah itu huruf ba-nya adalah baha'ullah, keagungan, kewibawaannya Allah. Wasinu sana'uhu, sinnya itu adalah sana'uhu, keluhurannya Allah. Wal mimu majduhu, dan mimnya adalah keagungan. Wallah, adapun lafaz Allah itu adalah ilahun, ya, ilahun ilahiyah, Tuhan yang sejati. Warrahmanu rahmanu dunya wal akhirah. Adapun kata Rahman adalah rahman dunia dan akhirat, yang maha penyayang di dunia maupun di akhirat. Warrahimu rahimul akhirah. Adapun lafaz rahim itu adalah yang maha penyayang tetapi hanya di akhirat. Itu berlakunya hanya untuk hamba-hamba Allah yang mukmin.
Makanya ini banyak sekali ya fadilah daripada bismillah itu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bismillah itu termasuk ismul a'zam. Ya, ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, sehingga menyebutnya bismillah itu sudah cukup. Apalagi bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau hendak naik kapal, yang dibaca apa tuh? Doa naik kapal Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Naik kapal. Jenisnya getek bahasa itu. Naik perahu karet baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Dengan nama Allah yang memperjalankan, ya kan? Bismillah dengan nama. Nah, kenapa Nabi Nuh? Nah, kan bisa Bismillah, bisa Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya. Tapi Nabi Nuh nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang membaca itu Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh Bismillah saja. Majornya yang dibaca. Kata para ulama, karena ketika Nabi Nuh dikatakan seandainya enggak membaca Bismillah itu kapal, ya, udah kayak Titanic mungkin. Nah, berapa bukit tenggelam. Karena banjirnya bukan banjir bandang, bukan tsunami lagi, luar biasa. Tapi karena menyebut nama Allah, diselamatkan. Karena nama Allah. Cuman waktu itu kan mauqi'ul azab, ya kan? Itu banjir adalah azab. Kalau azab berarti Allah sedang murka. Kalau sedang murka maka bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, begitu. Ini Nabi Nuh kan paham itu. Makanya yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam ketika menulis surat kepada Ratu Balqis itu bukan sedang menghadap. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut bukan dalam maksud menghadap, tetapi itu adalah surat dakwah. Berdakwah itu dengan cinta kasih. Nah, fadilah itu kata para ulama karena Nabi Sulaiman ketika tulis surat dia tulis pertama Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Maka apa yang terjadi? Ratu Balqis dinikahi, ya kan? Islam. Kemudian apa? Bertambah kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga terkobulah bahwa kekuasaan beliau itu tidak akan pernah disamai oleh siapapun. Tidak sebelumnya, tidak pernah. Bahkan Nabi kita pun sungkan, betul? Iya. Nabi kita pernah lagi sholat, terus Nabi kita, nah, jadinya begini. Terus begini. Nggak lama kemudian Nabi sahabat melihat, kenapa Rasulullah? Kata Nabi, waktu saya lagi sholat itu ada setan yang mencoba menggoda saya, mengganggu. Maka saya tangkap dia, Tadinya mau saya ikat di tiang Masjid Nabawi biar semua orang bisa lihat ini setan. Tapi saya ingat doa saudara saya Nabi Sulaiman begitu kan, yang meminta agar supaya apa, tidak ada satu orang pun yang diberi kekuasaan seperti beliau, yaitu apa, bisa menundukkan jin, dapat menangkap jin, melihat bangsa jin dengan hak itu. Saya sungkan sama saudara saya, udah dikasih. Nabi kita menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam. Waruya anna Allah Ta'ala aqsama bi'izzatihi alla yusammiya biha rajulun mu'minun ala syai'in illa barakat alaihi wa la yaqra'aha mu'min illa qalat lahu jannah. Allahumma adkhil abdaka hadza fi bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza da'atil jannatu bi'adin istaujaba dukhulaha. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah dengan keagungannya Allah sendiri. Tidaklah seorang mukmin dia membacakan bismillah pada sesuatu kecuali akan diberkahi. Baca bismillah sebelum makan, sebelum minum, sebelum berbuat, itu bismillah. Dan praktek itu hilang hampir 600 tahun. Maka ketika Adas budaknya Syaibah, ya kan,
Utbah ya kan, yang punya kebun di kurma di Taif, dia ngasih kurma ke Nabi, anggur ke Nabi. Begitu Nabi mau makan, kata Nabi apa? Bismillah. Dia kaget. Kata Anas, saya nggak pernah lihat ada orang Arab begini. Ya kan? Kata Nabi, kamu dari mana? Saya dari Ninawa. Kata Nabi, itu tempat saudara saya. Siapa? Yunus bin Matta. Kaget lagi ada sih. Kok tahu Yunus bin Matta? Karena yang tahu tentang Yunus cuma sedikit katanya. Cuma di antara agama kami saja. Kamu siapa? Kata Nabi, saya dan Yunus dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah. Nah, disitulah ada selalu mencium tangan Nabi, bahkan mencium kakinya Nabi SAW. Bismillah, karena nama Allah. Kata ada seorang anak kalau makan nggak nyebut nama Allah. Kok di sini ada nyebut Bismillah? Nabi kalau diberikan hadiah, Nabi ikut makan. Bismillah. Tapi kalau itu sedekah, Nabi nggak makan. Nabi berkata kepada para sahabat, kulu Bismillah. Makanlah kamu semua, sebut nama Allah. Tapi Nabi nggak makan. Kalau itu sedekah atau zakat. Kalau hadiah Nabi makan. Jadi makanya sampai sekarang dan sampai hari kiamat yang namanya ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang memakan sedekah. Boleh, termasuk zakat, itu sedekah wajib. Allah bersumpah, barang siapa yang mengucapkan Bismillah pada segala sesuatu maka akan diberkahi. Dan barang siapa yang mengucapkan Bismillah maka surga akan berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilhu fiyya bihaqqi Bismillahirrahmanirrahim. Kata surga, ya Allah, masukkanlah orang itu ke dalam aku dengan hak daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau yang berdoa surga kira-kira kabul atau tidak? Yang berdoa surga, nggak ada dosanya surga itu soalnya. Wa fil khabari la yaruddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ummati qauman ya'tuna yaumal qiyamah wa hum minal qailin bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi pernah menyebut yang artinya doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu tidak akan ditolak oleh Allah. Dan hari kiamat orang-orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dari umatku, kata Nabi, itu tasqulu hasanatuhum fil mawazin. Maka timbangan kebaikan mereka itu akan sangat berat, ya, masyaallah. Wa dakhala Uhayd ibn al-Warad ala Muhammad ibn al-Mankidar bidi tuwa ya'uduhu faqala biyadaihi yamsahu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'a ahadu ratiqan ala jabalin lazala ma qata'at anhu al-humma was-suda. Dikatakan suatu ketika Syekh Muhammad ibnu al-Mankidar tadi itu sedang sakit, ya kan? Kemudian dikunjungi oleh kawannya yaitu Uhayd bin al-Warid. Begitu berkunjung, Syekh Uhayd ini mengusap kawannya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berkata, kalau kita ucapkan kalimat ini dengan shadiq, itu yang repot ya. Dengan shadiqnya itu dengan hati yang jujur, hati yang benar. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka gunung pun bisa runtuh. Apalagi cuma demam sama pusing kata dia gitu kan. Udah hilang Bismillah gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau ulama sepuh dulu yang soleh-soleh itu, yang wali-wali itu, kalau baca doa nggak panjang-panjang kadang-kadang. Pak Kiai saya punya anak bukan ngelahirin Bismillah gitu udah. Nggak lama langsung mulus gitu. Kayak gitu. Ada orang kesurupan Bismillah gitu. Nggak usah panjang-panjang rukyah, cukup Bismillah. Ini karena apa? Shadiq. Hatinya jujur, hatinya benar, lurus antara lisannya dengan hatinya ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sampai sini dulu. Belum kita lanjutkan. Ini masih banyak fadilah Bismillah. Barangkali yang mau tanyakan terkait materi kita atau yang lain saya persilakan dulu. Monggo. Ya, ada Pak Edin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu saat saya sholat di Masjid Muhajirin Jumat.
Ya. Pas bubar, anak-anak kecil, dewasa, bapak-bapak itu nanti ke depan ada bagian Jumat berkah. Nasi Jumat berkah. Terus saya lihat ada seorang bapak-bapak muda, dia nggak buru-buru ke situ, dia keluar. Saya tanya, dia juga jadi, kalau saya mau melangkah situ, tanya, Pak, kenapa bapak nggak maju Jumat berkah? Itu bukan untuk saya, Pak. Saya masih sanggup beli, saya makan, apa. Jadi itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Kata si bapak itu. Iya. Akhirnya saya juga nggak bisa bikin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan baik. Jumat berkah. Itu ada orang yang tidak mau ngambil. Sebetulnya nggak ada di soal. Ya, nggak mau dia ngambil, mau nggak ngambil, itu nggak ada masalah sebetulnya. Karena itu pribadi saja. Ya, jadi kalau ini nggak ngambil dosa nggak juga. Kalau ngambil jadi berpahala, ya belum juga. Gitu. Tergantung. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau dia berpandangan begini, saya tidak mau ngambil karena saya masih mampu, itu bukan hak saya, misalnya dalam hatinya nih, gitu kan? Itu kan untuk orang yang tidak mampu, saya kan masih mampu. Justru saya mau bertanya kepada yang bersangkutan, tahu dari mana bahwa itu hanya untuk yang tidak mampu? Apakah misalnya Jumat berkah ini ada 100 box, ini kan dari banyak orang barangkali, anggaplah dari 10 orang. Apakah ke 10 orang itu ketika mereka mengeluarkan nasi box ada pesan-pesan ke DKM, misalnya Pak DKM tolong ya hanya untuk yang kurang mampu, apa ada pesan begitu atau tidak? Ya. Nah kalau nggak ada berarti tahu dari mana dia itu buat orang yang kurang mampu? Kecuali dari awal itu box meja dikasih nasi box ditumpuk, terus DKM-nya bilang yang miskin nggak ada yang ngambil. Malu gitu kan. Kalau nggak ada omongan gitu kan, maka itu umum. Jumat berkah itu hadiah. Orang ingin memberikan hadiah, apa kalau bahasa orang tuh ingin nyenengin hati orang yang Jumatan gitu maksudnya. Orang udah Jumatan dikasih sesuatu dia senang, yang Jumatan senang, yang ngasih senang, dapat pahala di hari Jumat. Jadi ngambil pun nggak masalah. Dan saya itu kan sering dapat nasi Jumat berkah, dibungkusin gitu kan, nasi Haris gitu kan, disuruh Pak Irwan gitu kan. Apaan nih? Biasa kata gitu kan, mesti padang isinya gitu kan. Naskah. Ya saya ambil dari rumah hadiah gitu kan. Kecuali jelas akadnya, kalau zakat untuk yang fakir miskin gitu. Ini mah hadiah kita, sedekah umumnya. Ya kan? Yang ngambil tidak miskin, yang nggak ngambil nggak kaya juga gitu kan. Mau ngambil silakan, enggak juga. Nggak apa-apa. Seandainya. Kalau saat ini kan saya mobil saya Sigra, saya beli Pajero bukannya nggak mampu gitu kan? Bukan nggak mau ya, kami nggak mau. Gitu. Seandainya saya mobil udah mantap, kaya udah apa, dikasih istri terima juga. Nggak nolak ya? Nggak nolak, dikasih hadiah. Ya, paling tidak yang ngasih senang saya terima gitu kan? Ngasih sarung, ngasih peci saya terima, ngasih sorban saya terima siapa? Tasbih saya kayak gantian makanya gitu. Ngasih Pajero. Ya, alhamdulillah. Pajero wajib. Jadi jangan menolak pemberian orang. Pamali. Ya, Nabi tidak pernah menolak pemberian walaupun itu remeh. Nabi nggak tolak. Kecuali kalaupun sedekah Nabi terima, tapi Nabi nggak makan gitu. Nabi kasih yang lain. Kalau sedekah atau zakat. Nabi itu ada. Ya. Yang ada ambil, yang nggak ada
jangan tanyain. Ada apa? Iya kan? Kasih gue nanya Kalau di dibuka dapat juga ada yang lain. Paling salah. Kemarin ada apa lagi? Ada apa lagi? Itu Pak, jadi udah nggak ada yang bilang tubuh orang miskin. Ya. Oh, Pak. Jadi gak usah malu kayak dia ambil aja. Ambil Yang dua. berkaitan dengan Berdua. istilah tadi ada sedikit berbeda. Kalau dalam pelafalan pengucapannya itu jadi benarnya itu secara apa atau secara itikadi atau secara apa gitu kan standarnya. Baik. Ini mirip seperti memahami hadis. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Gitu kan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tadi yang masuk ke dalam. Tapi sekarang kalau kita lihat film-film itu banyak artis Kristen yang di film ucapannya jadi orang Islam gitu kan ya. Masa udah si Denny Sumargo nih ya, ngomongannya udah kayak orang Islam, udah kasih tuh Ada waktunya. nah maka shadiq, siapa yang mengucap la ilaha illallah shadiqan dengan benar, dengan jujur, itu yang betul. Pertanyaan tadi apa dengan jujur tadi? Yang pertama tentu bukan pelafalan. Bukan, kalau pelafalan berarti tajwid, tahsin kayak gitu-gitu kan, berarti la ilaha illallah. Bukan itu, bukan. Tetapi tasdik, membenarkan itu yang pertama adalah i'tiqadi, hatinya membenarkan itu. Yang kedua, kalau membenarkan berarti nggak ada sedikit pun keraguan. Dan yang kedua adalah amali, dia mengamalkan itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim secara harfiah karena artinya dengan nama Allah. Sesuatu yang dimulai dengan nama Allah pastilah hal yang baik. Untuk bisa terus menempel dengan nama Allah, maka jangan lepas dari kebaikan. Kalau dia mengawali dengan Bismillah, tapi ujungnya dia belok, berarti lepas dari nama Allah, enggak sodik. Yang sodik itu adalah kalau kita sudah mulai dengan Bismillah, maka sampai selesai itu billah, dengan nama Allah sampai selesai, nggak melenceng dia. Lalu terpatri amaliyah dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contoh, Nabi itu disebut oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Ada dua sifat Nabi itu bil mu'minin, ketika berhadapan atau bermuamalah dengan orang-orang yang mukmin, Nabi sifatnya rauf dan rahim. Rauf itu dalam tanda kutip sayang, rahim juga sayang. Gitu kan? Tapi perbedaannya kata para ulama, orang mukmin itu ada orang mukmin yang taat, ada yang tidak taat. Tapi dia masih Islam. Dan cuman bandel gitu kan. Islam tapi bandel. Nah, Nabi ketika menghadapi orang Islam yang bandel, Nabi rauf, tetap lembut, tetap sayang. Tapi sama yang taat rahim, luar biasa sayangnya. Nah, itu berarti sudah mengejawantah sifat Rahman dan Rahim itu dalam pribadi beliau, nggak pernah lepas. Makanya Nabi mengamalkan Rahman Rahim itu dalam segala kondisi. Ketika senang ya Rahman Rahim, ketika marah ya Rahman Rahim, tetap. Sehingga kalaupun marah tidak melampau, begitu menghukum tetap adil, tidak melewati batas. Karena apa? Tidak pernah lepas dari Rahman dan Rahim. Nah, itu yang bla 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 tadi sangat banyak padulahnya. Yang sodik, yang pertama adalah hatinya, akidahnya kuat di situ. Yang kedua adalah analisa, dia mempraktekkan. Bahasa kasarnya kalau kita, kalau ada orang mau nyopet, nyebut Bismillah nggak?
Nggak tahu malu gitu. Ada memang gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi ada gitu ya. Istidlal gitu ya. Benar-benar. Pakai bismillah berhasil ya nyolong. Tidak. Bukan kamu itu istidlal. Sesuatu yang buruk tidak layak menyebutkan nama Allah. Sehingga kalau orang menyebut bismillah mestinya semuanya baik. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Usaha ya, Bro. Baik, ada lagi? Ini nambahin yang Dennis Margo tadi, bukan Muslim ya. Bukan. Terus ada lagi artis TikTok nih orang Vietnam, Pinung nggak tahu ya pernah dengar. Pinter selawat itu gimana? Cuma lapas mungkin karena pengaruh orang Vietnam mungkin lapasnya nggak bagus. Tapi selawat selawatnya bagus-bagus. Itu hukumnya gimana kalau untuk orang sekitar yang ngajarin gitu? Pertanyaan baik. Jika ada non-muslim membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat, biarkan saja. Kalau suaranya bagus, nikmatin aja. Tapi yang bersangkutan tidak mendapat pahala apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaratnya orang itu dapat pahala adalah diterima dulu amalnya. Untuk diterima harus berlandaskan iman. Kalau dia beramalnya bukan karena iman, jangan pahala, terima pun tidak. Maka Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia beramal banyak, fala yuqbala minhu, enggak akan diterima dari dia amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Kenapa rugi? Udah capek, enggak ada balasannya. Itulah yang kata Allah, amilatun nasibah taslah narun amiyah, gitu kan. Amilah, kerja, nasibah, capek doang, nggak dapat gaji, gitu kan. Itulah amilah nasibah, nggak dapat apa-apa. Malah taslah narun amiyah, masuk neraka. Ya kan, yang membakar, yang menyala-nyala. Kenapa? Nggak ada iman. Jadi kalau dia begitu silakan. Dan itu memang nggak cuma di Asia Tenggara, di Australia, di Eropa itu banyak orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Biasanya itu dalam acara-acara yang apa namanya kayak semacam pekan budaya, ya kan? Antara budaya timur sama budaya barat. Ada tuh kayak yang di Australia itu mahasiswa semua, bule-bule itu nggak pakai kerudung, orang Kristen semua. Ya kan? Makanya KTP-nya Kristen gitu kan, tapi dia baca apa? Orang al-badru alaina yang dia baca. Gitu. Ya silakan saja, gitu kan? Silakan saja. Dan ayat-ayat Al-Quran juga banyak dikutip oleh para politisi di Eropa, begitu kan? Banyak, bahkan Mr. Putin, kan? Itu juga banyak mengutip ayat Al-Quran. Mereka nggak apa-apa, menurut mereka nggak dilarang. Bagus, bagus. Sekarang itu. Ada lagi? Pak Iwan? Tadi Amin. Oh, nanya apa tadi? Tadi gitu. Buah kuldi tadi ya? Internal soalnya itu. Oh. Takut bergesekan. Kalau ini aja yang topik ini aja. Jadi Brokoli dibawa kambing. Ajudan gimana ajudan? nah ini. Oh, silakan. Oh iya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau ukuran tarikus sholat itu apakah kan ada kalimat orang meninggalkan satu kali sholat siksa. Terus kalau ukuran tarikus sholat, nah apakah 1 minggu, 1 bulan, setahun apa selamanya orang nggak sholat itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan berat ya, tentang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ini dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar. Filosofi sholat selain sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah, sholat juga adalah seperti penghapus di papan tulis, ya kan? Yang meskipun banyak coretannya, selama kita masih pegang penghapus masih bisa di. Jadi kalau udah penghapusnya hilang, susah udah. Dosanya susah ya. Meninggalkan sholat itu digolongkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sebagai dosa besar ya.
bukan dosa kecil. Karena apa? Indikatornya bisa kita lihat pada hadis Nabi SAW itu, kalau saya nggak salah ingat riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah bersabda, "Man taraka sholata 'amdan faqad kafara." Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maksud sengaja dan tanpa uzur, karena ada yang ada uzurnya gitu kan. Misalnya datang waktu zuhur, dia nggak sholat, sengaja tuh, kenapa? Mau jamak takhir sama asar misalnya gitu kan. Itu kan sengaja dia nggak sholat zuhur, tapi kan nanti dikerjain. Ada uzur, safar. Nah, siapa yang meninggalin sholat tanpa uzur dengan sengaja, maka dia kafir. Nah, kata kafir itu para ulama juga berbeda pendapat. Apakah kafirnya keluar dari Islam atau kafirnya kufur nikmat? Kufur seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Sebagian besar ulama mengatakan begini, kalau ada orang meninggalkan sholat walaupun satu kali dengan sengaja tanpa uzur, dan dia mengingkari kewajiban sholat, itu nggak ada kewajiban sholat, ngapain katanya, mungkin nggak penting, begitu tuh akidahnya dia, itu kafir tuh langsung. Itu yang dosa besar yang bla 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 yang itu tuh langsung ke sakor kalau taubat. Jadi kalau dia ninggal sholat, nggak ada patokan sekali, sebulan, seminggu, sekali dia tinggalkan, tetapi hatinya mengingkari kewajiban sholat. Lain sama orang yang nggak sholat, ya dia tahu itu wajib, cuman mungkin males, mungkin apalagi lalai, ya kan, mungkin ngambek sama Allah gitu kan. Minta nggak dikasih gitu kan, lagi halu. Nah, kayak gitu kan, ya namanya orang ngambek gitu kan, nggak dari hatinya kadang-kadang kayak gitu. Cuma lagi itu aja gitu kan, kayak gini lah, kalau ngambek kan ngomongnya blak 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 gitu. Jadi itu aja, habis anteng mah udah. Ini kata para ulama, ya paling dia fasik gitu loh, atau ada kemunafikan kayak gitu-gitu, tapi tidak sampai pada taraf kafir keluar. Itu ya Mas ya. Jadi sama kayak Jumat ya. Walaupun nanti Jumat ada lagi tuh, kalau sampai 3 kali berturut-turut, walaupun hatinya tidak mengingkari, udah kafir gitu kan. Itu mazhab Ahmad tuh biasanya kayak gitu ya kan. Kalau saya sepakat sih, supaya orang tuh ya enggak meremehkan sholat. Kita ambil yang keras supaya orang enggak meremehkan. Kita harus ingat bahwa sholat itu oleh-olehnya Rasul ketika maka sholat mi'rajul mukmin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau enggak sholat, enggak mi'raj. Jadi saya boleh saya mi'raj sehari 5 kali minimal. Sholat maksudnya gitu. Enggak kafir enggak gitu kan. Bentar lagi juga. Saya kira itu. Ya, Pak Iwan tadi silakan. Ustaz, dari yang dibahas tadi kan ada yang misalnya itu muhasabah diri sendiri mengenai bismillah. Perumpamannya adalah timah yang dibakar, yang dipanaskan, mencair. Artinya secara kematerialan kan itu timah nanti kalau kita biarkan akan membeku lagi, walaupun bentuknya beda. Nah jadi artinya hubungan dengan baca bismillah itu dari tadi karena untuk menggugurkan dosa sama yang ditanyakan tadi, apakah itu berarti kan kita harus terus menerus ya, istilahnya muhasabah sendiri ya, terus menerus mengucapkan bismillah untuk kita terus menggugurkan supaya timahnya nggak beku lagi. Pertama itu filosofinya apa benar seperti itu. Yang kedua mengenai dosa juga. Kalau tadi azab di dunia, kemudian insya Allah nanti ada azab kubur juga. Kan prosesnya di dunia ini adalah proses yang kalau nggak salah ketiga atau keempat, ke alam barzah dan lain-lainnya, alam rahim. Kan masih ada sekitar 17 proses lagi menuju panjang gitu. Berarti kalau sudah selesai di azab dunia, azab kubur, azab lain, apakah itu sebagai filter? Jadi berkurang dosa, yang kiamah itu gimana? Pertanyaan baik.
Yang pertama tadi, apakah dituntut untuk bersikap konsisten